atau apa yang bisa ditanamkan oleh lembaga menjadi sebuah budaya agar profesionalisme dan attitude itu bisa menjadi konsisten untuk para karyawan. Yang ketiga nih Pak Yas, sejauh mana profesionalisme dan attitude itu memengaruhi penilaian kerja serta peluang pengembangan karir bagi seorang karyawan, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan Pak Yas? Ya, Ustadz Lukman, ya makasih nih pertanyaannya sangat relevan dengan kondisi di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau saya melihat karir karyawan kita gitu, mulai dari dia staff sampai dengan di puncak karirnya, nilai-nilai yang 9 tadi itu pasti ada, saya lihat, saya perhatikan gitu. Nah, memang ketika kita menilai gitu, yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita menilai karyawan gitu, untuk dia selain dari kinerja itu kan ada knowledge-nya, udah pasti dia kan, betul, skillnya dalam bekerja semampu apa dia, baru bisa dinilai kinerja kan. Betul. Ternyata yang attitude itu juga menjadi salah satu yang bisa faktor yang kualitas seseorang ketika dia akan ditunjuk atau dipilih. Tadi Ustadz Lukman menyampaikan beberapa hal gitu, bahwa sebenarnya ketika kita memutuskan seseorang itu setelah dia memenuhi persyaratan kuantitatif, nilai-nilai gitu, harus kita lihat juga dari aspek attitude tadi. Nah, itu yang menjadi keputusan manajemen biasanya. Nah, saya lihat dari karir seseorang itu ternyata dipengaruhi oleh salah satu faktor tadi untuk dia dapat dipilih atau ditunjuk. Kenapa saya bilang itu menjadi faktor? Karena kalau kuantitatif itu mudah ya, Ustadz ya. Iya, betul. Ada nilainya. Kemudian ada tolok ukurnya. Knowledge juga bisa dites gitu. Dites, benar. Tapi attitude nggak ada angka-angkanya gitu. Benar. Nah, yang attitude itu bisa dilihat, dirasakan. Nah, yang dirasakan inilah yang memang kadang-kadang nggak ada lupa, angkanya. Nggak ada angkanya. Iya. Nah, jadi kenapa? Jadi saya melalui post ini juga gitu, bahwa kita yang paling utama dan paling penting itu adalah di poin ketiga, selain 2 tadi udah wajib, tapi yang attitude ini jangan lupa. Jadi bisa dibilang wajib juga nih. Wajib juga nih sebenarnya nih, wajib. Makanya tadi saya bilang kompetensi itu sebenarnya 3 hal besar. Knowledge, skill, dan attitude. Jadi makanya ketika saya disodorin, bicaranya tentang ini, wah ini luar biasa, ini adalah bagian dari kompetensi inti seorang karyawan. Betul. Jadi bisa dibilang bahwa attitude dan profesionalisme adalah salah 2 yang bisa melambungkan karir seorang karyawan. Betul. Subhanallah ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol masalah sesuatu yang bisa jalan untuk naikin karir karyawan. Gitu ya Pak Yas. Alhamdulillah. Kita langsung ke sebelum itu boleh Pak Yas silahkan diminum dulu. Ini adalah punyanya MWS. Coklat dulu boleh, silahkan. Ada coklat. Sebenarnya ada kopi, coklat, kemudian ada apa lagi tuh ya? Ada matcha dan juga red velvet punyanya MWS. Mana wasal salwanya Yayasan Al-Maghfirah. Ya sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan tambah berkah gitu ya. Dan juga ada ini. Ada air ini. Alhamdulillah nih, air kemasan mineral water MWS. Ya. Mungkin nanti suatu saat bisa dijual umum kali ya. Mudah-mudahan nih. Amin. Jadi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Kemudian Pak Yas, terima kasih tadi jawabannya benar-benar detail Pak Yas. Saya jujur, saya kalau dengar Pak Yas ngomong tuh ya, kalau saya kan sering nge-MC di LC gitu ya. Kalau Pak Yas lagi ngomong kemudian lagi sambutan misalnya keren, saya bilang keren nih, public speakingnya oke gitu Pak Yas. Tuh saya jujur aja nih Pak Yas, bukannya peres, bukan. Kemudian yang keempat nih Pak Yas, kita pertanyaannya, dalam situasi tekanan atau konflik lah atau ketidaksetujuan, apa indikator bahwa seorang karyawan tetap menunjukkan profesionalisme? Kira-kira contoh konkretnya apa itu Pak Yas tuh? Ya, di sini menarik nih.
di era sekarang nih Ustadz Lukman, Iya. Ustadz Lukman ya, Iya. Secara umum ya, Iya. bahwa di dunia kerja seperti yang disampaikan Ustadz Lukman tadi, Iya. mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Nah, jadi di mana kekuatan karyawan bisa menghadapi situasi tadi? Iya. Nah, kalau menurut saya sih memang banyak hal yang menyebabkan karyawan bisa di posisi dia jadi tidak profesional gitu, Iya. attitude-nya. Pertama, memang kalau dari konteks BPJS Ketenagakerjaan, yang namanya target itu kan terus Oh iya, meningkat. benar. Tanggung jawab kita melindungi seluruh pekerja Indonesia, Betul. coverage-nya semakin tinggi. Mm-mm. Kemudian dengan coverage-nya semakin tinggi, otomatis beban layanan juga semakin banyak, Oke. semakin tinggi juga. Benar. Kemudian tentunya dengan target menantang dan layanan yang tinggi, membutuhkan sikap-sikap yang sabar tadi gitu. Nah, kadangkala mungkin ada seseorang lah, saya mungkin insya Allah di BP Jantung Sostek nggak ada lah. Kalaupun Ya, ada amin. itu cobaan. Nah, ketika dalam situasi-situasi kita dalam tekanan, dalam kalau bahasa kita di kantoran gitu, bahwa tekanan, beban, beban pressure. kerja, pressure dan macam-macam gitu. Iya. Nah, memang banyak macam yang diekspresi yang dikeluarkan oleh karyawan. Oke. Bisa dia saya lupa ada teorinya gitu. Iya. Jadi bahwa dalam menghadapi situasi itu karyawan itu cenderung melakukan beberapa hal gitu. Oke. Ada yang mampu menghadapinya dengan baik, kemudian ada yang tidak mampu menghadapinya dengan baik dan butuh bantuan. Oke. Nah, disitulah tugas kita Iya. sesama insan BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut membantu teman-teman tadi, atau dia memutuskan keluar dari situasi. Oh, lari. Ya, lari dari kenyataan. Tapi itu insya Allah sih mudah-mudahan nggak terjadi Iya, di BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang namanya tantangan itu selalu ada. Benar. Dalam kehidupan juga ada. Betul. Gitu, Ustaz. Ujian ya. Ujian. Nah, baik itu di kantor juga ada. Nah, Iya. bagaimana cara menyikapinya secara baik? Pertama, teman-teman itu saya lihat ada yang mampu dia terus bekerja, tetap profesional, karena kan batasan sebagai karyawan itu jelas tuh. Iya. Ada tugas pokok dan fungsi. Oke. Jadi dia harus melaksanakan itu Tupoksi ya. supaya hasil atau remunerasinya itu menjadi nilai ibadah. Benar. Karena tugasnya sudah jelas. Cakep. Yang kedua, Iya. kalau ada beban, tentunya dia menghadapi situasi itu bisa berkomunikasi. Tadi ada komunikasi. Benar. Dia bisa menyampaikan usulan. Nah, itu adalah attitude karyawan yang menurut saya luar biasa. Iya. Dia bisa menyampaikan dalam situasi begini harusnya begini dan seterusnya. Kemudian, nah itu dia mampu melihat situasi menjadi potensi dia untuk mengeluarkan potensi diri. Dia bisa menyampaikan dengan baik, mengusulkan sesuatu dengan baik. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu hal yang tidak kalah pentingnya, yang menurut saya bagaimana karyawan menyikapi dalam situasi itu. Ya. Dia terus tidak pernah melakukan perbuatan yang negatif. Nah, ini. Misalnya karena dia demotivasi, jadi malas bekerja, tidak disiplin, Iya. ogah-ogahan, kemudian bahkan yang tidak kita kehendaki mungkin berbuat melanggar aturan, melanggar hukum. Nah, itu yang tidak kita kehendaki. Nah, sehingga kita sangat ingin karyawan kita itu bisa dalam situasi apapun dia mampu bertahan dan terus memberikan yang terbaik, tentunya dengan cara-cara 9 hal tadi yang saya lihat. Iya. Jadi ketika seseorang itu bertahan dalam situasi apapun, dia akan melakukan 9 hal tadi. Iya. Yang saya lihat sih banyak teman-teman yang bertahan itu dia mampu menghadapinya dengan baik, dengan sabar tadi. Kemudian tetap bersyukur ya, karena walaupun gimana beban tinggi, insya Allah kalau karyawan BPJS Ketenagakerjaan nggak akan kurang lah, insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Kemudian dia mampu mengkomunikasikan kepada atasan maupun rekan kerja maupun mengusulkan terhadap situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir yang saya lihat, mereka terus bekerja, dengan militan yang tinggi. Alhamdulillah. Karena mereka tahu bahwa tugas di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah
tugas yang mulia. Karena tugas kita tuh ada 3 kan. Pertama, memastikan seluruh pekerjaan Indonesia terlindungi, memberikan layanan dengan baik, sehingga manfaatnya dapat diterima oleh peserta. Betul. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengelola institusi ini terus tumbuh Dan berkembang. insya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas, guru ya, ketika tadi dibilang oleh Pak Iyas bahwa ada beberapa kondisi karyawan ketika mendapatkan pressure, ada yang mampu, ada yang mampu tapi butuh bantuan, ada yang lari dari kenyataan. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. bahwa pundak yang berat itu Ya, Allah tidak akan pernah memberikan beban dan ujian sesuai dengan sebatas kemampuan sang hamba. Artinya kalau kita sanggup hanya minum air 1 botol yang ukuran 300 mili 300 mili, nggak akan pernah diberikan yang ukuran 600 mili. kembung ya itu. Iya. Tinggal tergantung, kadang-kadang maaf ya Pak Yas ya. Kita ini suka mendramatisir masalah gitu. Padahal masalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, masalah dan solusi itu kan bagai tombol on dan off. Oke, Jadi cakep. keduanya tuh beriringan. Jadi kalimat yang ada di dalam Al-Quran pun fa inna ma'al usri yusra. Bukan, itu menggunakan kata ma'a, bukan ba'da. Oke. Artinya Bersamaan. masalah dan solusi itu satu paket. Jadi bukan selesai masalah baru dapat solusinya, enggak, bersamaan yang Allah Ta'ala berikan, cuma bagaimana kita menyikapinya saja gitu. Saya sangat terkesan dan tertarik itu apa yang tadi sudah disampaikan Pak Iyas pun mengenai memberikan kontribusi besar di BPJS ini kepada masyarakat, dan itu merupakan investasi yang kelak dapat menghantarkan kita mendapatkan tiket surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun tubuh kita telah terkubur di alam, terbujur di alam kubur, terbengkalai menjadi bangkai, tapi setiap kali kita berada di barzah itu dapat transferan pahala, karena kita telah bekerja di tempat yang tepat dan banyak memberikan kontribusi besar untuk umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kerja di BPJS Ketenagakerjaan juga sebagai amal jariah kita untuk orang lain, karena membantu orang lain. Betul, betul Wallahu fi sekali. aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah tetap akan menolong seseorang selama kita menolong orang lain. Kan orang-orang BPJS juga menolong orang lain. Betul. Ya kan, Apalagi memberikan- kiprahnya kan luar biasa Luar kan. biasa, Masya Allah. Di- Saya selalu berdoa guru, biar mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, Amin. karyawan-karyawan kita di BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mendapatkan kebaikan dan kesehatan paripurna Amin ya dari Rabbal Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak Iyas, tentang pengembangan attitude di era transformasi. Kita kan tahu bahwa perubahan di zaman sekarang ini begitu cepat, luar biasa cepatnya. Dengan perubahan organisasi dan tuntutan kompetensi baru, bagaimana lembaga kita, dalam hal ini lembaga kita ya, membantu karyawan mengembangkan attitude yang adaptif, kolaboratif dan terbuka terhadap perubahan gitu Pak Iyas. Ya, tentunya hal yang disampaikan Ustadz Nukman tadi tidak bisa secara sendiri-sendiri, kita Betul. harus saling bahu-membahu. Ta'awun. Ya, tahun apa ya? Kita harus kerjasama. Ya, bekerja sama. Karena tugas apa? Bukan hanya tugas pemimpin. Benar. Tugas kita sebagai umat, tugas kita sebagai teman sejawat, tugas sebagai atasan, Ya. gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa memastikan karyawan kita ke depan gitu, terus dapat meningkatkan profesionalisme attitude-nya adalah sebenarnya dalam nilai budaya kita sudah ada. Nilai budaya kita, iman, etika, itu sudah 1 dekade. Sudah satu dekade, artinya sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Di iman satunya. Iman dan etika. Nah, artinya sudah ada tercermin dalam nilai-nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal bagaimana benar. kita melakukan evaluasi, kemudian memastikan nilai-nilai itu terus tumbuh dan menjadi budaya yang mengakar, menjadi kebiasaan dari seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Masya Allah. Nah, sehingga saya sih berharap bahwa dengan sudah 1 dekade ini, kalau kami lihat dari tingkat kan kita bisa ukur dengan angka ya, bahwa
gimana situasi karyawan bebas tenaga kerjaan ini. Tingkat pelanggaran itu sebenarnya masih dalam batas yang wajar dan angkanya masih bisa kita toleransi. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita terus ingin seluruh insan bebas tenaga kerjaan menumbuhkan nilai-nilai akhlak tadi, supaya amanah kita mengelola dana, kemudian melindungi pekerja dan memberikan kemanfaatan yang lebih baik, itu terus naik dan berkembang. Nah, sehingga kalau teman-teman atau seluruh insan BPJS tenaga kerjaan tadi menerapkan nilai-nilai keakhlakan tadi yang disampaikan Ustaz Lukman, yang kita diskusikan tadi, insya Allah BPJS tenaga kerjaan bukan hanya sekedar kita bekerja saja, tetapi sudah ada nilai-nilai ibadah di dalamnya sebenarnya. Kemudian sebenarnya bukan hanya ibadah sih sebenarnya. Mungkin ini termasuk, saya bilang, kayak jihad ya gitu ya Ustaz ya. Ibadah sosial. Ya, jihad fisabilillah. Benar. Gitu. Bagaimana kita memastikan seluruh pekerja itu terlindungi. Kemudian bagaimana dia memahami dan memastikan orang-orang yang kita lindungi adalah memang betul-betul orang yang perlu dilindungi. Benar. Sehingga pengelolaan BPJS tenaga kerjaan ke depan semakin besar gitu. Semakin amanah, sehingga menjadi salah satu institusi yang menjadi penggerak ekonomi juga. Benar. Jadi kita bukan hanya berkiprah untuk di institusi ini, juga bagi negara juga. Benar. Perannya lebih besar lagi. Lebih besar. Mungkin itu sih Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Lagi-lagi kita tetap berdoa Guru ya, bahwa mudah-mudahan institusi kita, lembaga kita, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa diberikan perlindungan. Amin. Senantiasa diberikan kebaikan yang paripurna. Amin. Baik dari karyawannya maupun sampai ke pemimpin-pemimpinnya. Terakhir Pak Iyas, harapan Pak Iyas deh ke depannya agar insan BP Jam Sostek lebih bisa profesional, kemudian memiliki attitude yang baik. Ya, makasih Ustadz Man. Yang jelas saya punya mimpi lah gitu. Mimpi bahwa karyawan BPJS tenaga kerjaan itu memiliki akhlak, bahwa ketika kita meniatkan diri bekerja di BPJS tenaga kerjaan, sebenarnya tugasnya sudah jelas. Benar. Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia. Siapa yang kita lindungi? Pekerja. Bukan di luar itu. Kemudian yang kedua, kita mengelola dana. Berarti memastikan dana yang kita bayarkan itu sesuai dengan haknya gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita terus memberikan manfaat. Kalau sering saya simpulkan itu, tugas kita di BPJS tenaga kerjaan itu ada 5T. 5T. Tepat aturan. Yang karena satu. Semua yang kita lakukan itu ada aturan yang tertulis. Oke. Atau ada rambu-rambunya. Iya. Kemudian yang kedua, tepat orang. Orangnya harus benar. Istilahnya kalau di zakat mustahiknya harus benar. Mustahiknya harus jelas. Iya. Benar gitu. Harus tepat. Betul. Tepat orang. Iya. Tepat manfaat. Manfaatnya kalau memang dia harus mendapatkan JKM, iya. JKK. Jadi manfaatnya harus tepat. Amanah, dana amanah. Jadi tepat aturan, tepat orang, tepat manfaat, tepat jumlah. Jumlahnya harus benar. Ya. Pertanggungjawaban sesuai nisab. Nah, gitu. Kira-kira mungkin ada juga Ustaz ya dari Islam juga sudah mengajarkan hal-hal tersebut. Betul. Yang terakhir, tepat waktu. Karena kita janjinya membayarkan misalnya 3 hari. Ya 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi 5 tepat itu menurut saya salah satu dari end-to-end prosesnya kewajiban BPJS tenaga kerja terhadap pekerja Indonesia. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah, keren. 5T tadi tuh. Ya, mudah-mudahan insan BP Jam Sostek dan juga lembaga kita terpenuhi ya tadi yang 5T tadi itu ya. Guru, closing statement boleh, silakan. 5T tersebut adalah ibadah yang paling disenangi oleh Rasulullah. Ya. Artinya Rasulullah tuh kalau ibadah yang hanya berefek kepada dirinya secara individu itu bisa dihitung pakai jari Pak Yas. Berapa kali Rasulullah haji ketahuan, berapa kali Rasulullah umroh kelihatan. Jadi bisalah dihitung dengan jari. Tapi kalau bicara ibadah yang berefek untuk orang banyak, itu Rasulullah sangat amat menyenangi. Jadi
ketika beliau melakukan sesuatu dan efeknya berdampak positif buat orang lain seperti apa yang dilakukan oleh instansi kita, berdampak buat orang lain, mensejahterakan orang lain, itu ibadah yang sangat amat disenangi sepanjang masa. Dan kelak itu ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta pun, mereka yang terbantu melalui instansi kita, mereka tengadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenang kebaikan kita, mereka tidak bisa membalas dengan apa yang bisa mereka balas, tapi paling tidak mereka tengadahkan tangan di keheningan malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi kemudian kemanfaatan kita tambah bertumbuh, karyawan-karyawan kita tambah baik. Itu adalah salah satu efek keberkahan doa orang-orang yang terbantu oleh kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi untuk seluruh pemirsa, wabil khusus insan BP Jam Sostek, seluruh karyawannya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dan keberkahan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Iyas, Masya Allah, makasih banyak Pak Iyas sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya, sama Guru Lukman, dan hadir di podcast obrolan syariah ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Amin. Dan juga untuk Pak Iyas pribadi, mudah-mudahan tambah sehat, tambah baik, tambah panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Guru Lukman, terima kasih sudah mau hadir juga. Mudah-mudahan tambah sehat, panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pemirsa dan seluruh insan BP Jam Sostek yang sudah mau menonton sampai detik ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Share di semua platform media sosial Anda. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dari kami bertiga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iyas. Terima kasih Guru. Jazakumullah khair.